Guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Jadi sekarang saya akan mulai dari Singosari ya, yang sudah Anda tahu bahwa memang informasinya itu tanggal 8 Mei 2020 itu bakalan akan ada PSBB di Malang ya. Jadi bisa jadi akan dilaksanakannya PSBB di Malang. Tapi kita nggak tahu apakah benar apa enggak nantinya. Tapi ya siap-siap saja, nanti mungkin akan ada pembatasan sosial berskala besar teman-teman ya. Saya dapat informasi itu sejak 1 minggu yang lalu teman-teman. Jadi satu minggu yang lalu ya, 1 minggu yang lalu itu saya sudah dapat informasi untuk dilakukannya pembatasan sosial berskala besar ya. Kalau yang tanggal 28 April itu di Surabaya sudah dilakukan PSBB. Nah sekarang untuk yang Kota Malang ini rencananya akan dimulai itu di tanggal 8 Mei 2020. Nah ini hari ini di tanggal 6 ya, tepat di tanggal 6 hari Rabu itu saya akan nunjukin kepada kalian ini adalah overview perjalanan saya menuju ke Malang, menuju ke Kota Malang ya. Ini kan sekarang saya lagi ada di Singosari di Kabupaten Malang ya. Jadi saya nanti akan keliling ya, dari Singosari terus nanti mungkin ke Ahmad Yani atau ke LA Sucipto sampai ke Kota Malang, sampai ke alun-alun ya, kalau memang baterainya nggak habis ya. Saya ingin nunjukin sebelum PSBB dan sesudah PSBB nya gimana. Ini kan sekarang ini kan videonya adalah sebelum PSBB. Jadi Anda bisa lihat ini adalah suasananya ya, masih rame ya, masih rame. Bank Mandiri tadi, terus ya suasananya masih rame banget teman-teman ya, seperti ini ya. Kita lihat nanti kalau pada saat dilakukan PSBB apakah traffic di jalannya semakin pastinya kan pasti akan semakin sedikit ya, karena kan PSBB. Kalau PSBB itu kan ya udah dibatasin. Yang boleh jualan, yang boleh adalah teman-teman kita dari yang menjual sembako, kemudian kesehatan, kemudian telekomunikasi, itu boleh untuk melakukan aktivitas ya. Tapi kalau yang lain mungkin akan dibatasin ya, mungkin Alfamart, Indomaret mungkin buka hanya akan dibatasin. Kalau sebelumnya sih memang sudah dibatasin. Jam 8 malam itu di Kota Malang itu udah ditutup. Alfamart, toko-toko swalayan gede itu udah ditutup semua. Super Indo ini yang kiri jalan teman-teman, ini ruame. Kalau ini sudah mulai rame lagi ini Super Indo ini. Saya lihat di beberapa tempat di Malang Kota itu juga Super Indo itu rame banget. Pengunjungnya teman-teman. Nah ini saya akan masuk di sekitar Mondorogo ya teman-teman ya. Ini Mondorogo, terus ini sebelah kanan ini adalah SPBU Mondorogo teman-teman. Oke, saya akan ambil kiri karena memang kanan itu adalah putar balik. Kota Batu saya dengar itu sudah mulai ancang-ancang untuk PSBB, tapi nanti nggak tahu, nanti memungkinkan tidak waktunya untuk saya ke Kota Batu teman-teman ya. Jadi ini ya suasananya hari ini di Singosari. Saya akan menuju ke Malang, ke Ahmad Yani, kemudian Es Parman, kemudian Gatot Subroto, Lejen Sutoyo, sampai ke alun-alun Malang ya. Pingin keliling saja, pingin lihat Malang sebelum di PSBB. Jadi nanti mungkin insya Allah kalau memang memungkinkan itu akan ada video kedua, part kedua itu Malang setelah di PSBB itu suasananya gimana. Saya pengen lihat ya. Sebenarnya video ini bertujuannya untuk ya buat kalian-kalian yang sedang berada di luar Malang. Kalau yang di Malang kan pasti udah tahu ya, PSBB kan mungkin akan dilakukan di tanggal 8 Mei. Tapi yang di luar Malang, yang asli orang Malang,
itu pasti pingin tahu kan, pingin tahu suasananya gimana sih kalau PSBB di Kota Malang itu. Apakah rame? Ya pasti sepi gitu loh, tapi gimana kan pasti akan ada kangen-kangenan gitu loh sama Kota Malang teman-teman. Ya ini masih rame ya, ya masih rame banget teman-teman. Oke, jadi nanti di depan itu ada exit Singosari ya, kalau ke kiri. Kalau saya ini kan bakalan akan lurus ya ke arah underpass Karanglo. Terus videonya kalau underpass Karanglo udah banyak banget, silahkan di browsing aja. Itu Kapten Harun tuh banyak juga meliput underpass Karanglo sampai dengan jadi ini underpass Karanglo apakah seperti ini atau dicat, saya nggak tahu nanti kedepannya gimana ya. Ya rasa-rasanya sih pinginnya dicat, dibagusin warnanya biar nampak indah gitu ya teman-teman ya. Nggak tahu apakah ini diresmikan atau enggak, saya juga nggak tahu juga, informasinya simpang siur masih. Apakah ini sudah dibuka terus nanti ada lagi apa namanya diresmikan lagi, belum tahu. Nah ini yang sebelah kiri sekarang itu udah dibuatin pagar teman-teman ya, dibuatin pagar seperti itu. Anda bisa lihat ya, Anda bisa lihat itu udah dibuatin pagar, jadi udah kelihatan bagus. Tadi yang di setelah underpass Karanglo tadi itu sebelah kiri kan ada Gedung Unggul ya. Dulu Gedung Unggul itu itunya besar gitu loh, apa namanya, halamannya besar. Kena underpass Karanglo akhirnya negosiasi, akhirnya jadi seperti itu tadi, yang seperti yang Anda lihat. Yang sebelah kiri ini ada sentra bangunan. Sentra bangunan ini sebenarnya hampir sama dengan depo bangunan, swalayan bangunan. Kalau Anda mau pingin beli-beli apa-apa, bangunan-bangunan itu bisa beli di depo bangunan atau di sentra bangunan. Yang sebelah kiri ini adalah apa? Geraha Kencana. Di dalamnya itu ada Hawaii Water Park teman-teman ya. Ada Hawaii Water Park. Ada Hawaii Water Park. Jadi apa namanya? Anda bisa lihat, sorry saya harus, anak saya soalnya tidur ya. Jadi emang harus saya tidurkan dengan normal. Ini soalnya posisinya lagi tidurnya duduk ya, jadi kurang pas duduknya teman-teman. Sebentar ya. Yang sebelah kanan ini adalah Riverside ya, hotel ya, Riverside juga. Ya memang diterapkan physical distancing memang. Oke, saya lanjut teman-teman. Jadi sekarang saya akan lanjut. Ini sekarang saya berada di sekitar flyover Arjosari. Yang kiri ini adalah Taman Kendedes. Videonya juga udah pernah kayaknya saya upload di YouTube saya. Nah, ini saya akan naik ke flyover ya. Flyover terus masuk Jalan Ahmad Yani. Iki poso-poso suami istri. Jadi terus ya, sekarang saya udah di flyover. Ya memang masih ramai, Kota Malang itu masih ramai. Sampai dengan saat ini itu Kota Malang itu masih ramai teman-teman ya. Masih ramai. Nanti agak siangan sepi. Setelah siang sepi, terus sore ramai lagi. Nah ini sekarang saya take video itu di jam 9 pagi. Jadi emang ramenya orang berangkat kerja, ada yang aktivitas ya di jalan, sehingga ya kelihatannya masih ramai teman-teman. Ya seperti ini seperti begini teman-teman, Anda bisa lihat kan suasananya. Jadi Malang itu salah satu kota di Jawa Timur yang cukup berpengaruh ya, selain Surabaya. Jadi setelah Surabaya itu setahu saya Malang, karena Malang itu luas. Yang kedua, Malang itu juga punya banyak tempat wisata, baik pantai atau wisata itu apa namanya di Batu ya. Di Batu itu apa namanya suasananya bagus banget, sehingga kebanyakan warga Jawa Timur itu kalau mau jalan-jalan ya weekendnya itu ya ke Malang gitu. Nah saat ini karena terkena COVID-19
di Indonesia, ya akhirnya jadi sepi. Sepinya ya ditutup semua, tempat wisatanya ditutup, kemudian rental mobil juga akhirnya sepi ya karena tempat wisatanya tutup gitu loh teman-teman. Nah sekarang saya sedang berada di sekitar Jalan Jenderal Ahmad Yani teman-teman ya. Di depan itu biasanya macetnya panjang. Ya ini macet iki biasanya mau macet di sini. Biasanya mau macet. Itu depan itu ada lampu merah. Depan itu ada lampu merah, terus nanti ini saya lurus aja. Saya akan lurus aja. Ya, saya akan lurus. Ya, pengen lihat saja suasananya di Kota Malang. Alun-alun ya pastinya mungkin. Nah, itu lihat ada tulisannya Kampung Tertib Physical Distancing. Jadi emang di beberapa tempat itu di Malang itu ya itu sudah banyak yang ditutup jalannya, apalagi di Sawah Jajar. Sawah Jajar itu wakes tutup semua. Kita mau masuk ke rumah aja harus tahu jalur jalur untuk pintu masuknya karena semuanya pada ditutup semua teman-teman. Saya beberapa waktu yang lalu pernah ke teman saya di Sawah Jajar, itu juga seperti itu. Begitu juga. Jadi memang sepi banget ternyata saat ini. Udah lampu hijau teman-teman ya. Jadi saya akan terus. Oke, lampu hijau. Kebetulan kameranya saya setting wide ya, sehingga dia lebih menangkap objeknya lebih luas ya. Nah, Masjid Sabilillah ini juga saya pernah posting juga, yang kanan jalan itu Masjid Sabilillah, yang lurus ke sana berarti saya masuk terus ke Jalan Es Parman. Kanan itu kalau Anda berlangganan Telkom IndiHome ya monggo silakan langsung. Sebelah kiri ini ada Miami Chicken ya. Jadi Anda juga bisa, ini Pak Polisi ini. Halo Pak Polisi. Oke, jadi puasa mereka tetap semangat. Jadi sekarang saya sudah berada di sekitar masih di Jalan Ahmad Yani Blimbing ya. Nanti di depan itu ada yang kredit itu apa? Hartono ya, jadi Hartono Elektronik. Jadi ya beginilah suasananya teman-teman. Suasana sebelum PSBB, judulnya begitu kayaknya nanti. Judulnya Suasana Sebelum PSBB di Kota Malang. Masih rame, hanya ini kredit kayak kredit mobil itu udah mulai agak ya bisa, hanya agak susah karena kan tahu sendiri bahwa dengan adanya corona masuk ke Indonesia, efeknya itu mulai ekonomi, mulai segala-galanya, semua lini itu akan keserang. Artinya pengurangan karyawan, kemudian gaji mungkin akan dipotong tunjangannya, kemudian ada lagi ya sesuai dengan kebijakannya masing-masing perusahaan ya teman-teman ya. Anda bisa tahu bahwa memang banyak PHK juga mulai banyak ya, karena gimana mau produksi ya juga susah juga gitu loh. Mau kirim barang ya orang pada di rumah semua, banyak yang WFH juga. Yang sebelah kiri itu kalau mau makan pizza ya monggo langsung buka itu kayaknya. Tapi ini karena bulan puasa ya Anda harus tetap menjaga iman Anda. Oke, lampu merah lagi teman-teman ya. Kanan jalan ini ada Suzuki, kemudian ada Nissan Finance, bukan Nissan Finance tapi BFF, BPF. Oh ya, itu finance juga. Suzuki Finance sebelah kiri, kemudian yang kanannya Suzuki. Oke, jadi ini saya lurus. Nah, kiri jalan itu ada Royal ATK ya, ada Royal ATK. Terus saya akan lurus terus teman-teman ke arah Malang Kota. Nah, ini sebelum PSBB ya kayak gini, ini masih rame, masih belum terlalu sepi. Nggak tahu nanti, mungkin nanti dari Kabupaten Malang ke Kota Malang itu akan ada checkpoint ya, nggak boleh sembarangan kita keluar karena nanti akan dicek, tujuannya harus jelas. Karena kalau nggak jelas saya disuruh kembali lagi. Tujuannya hanya untuk ngevlog ya disuruh balik. Kalau tujuannya bekerja, yo lanjut gitu loh teman-teman ya. Jadi mungkin nanti di setiap perusahaan itu akan buatin surat tugas ya, surat keterangan pekerja atau surat tugas agar pada saat
ada pengecekan di checkpoint, pos checkpoint antar kota kabupaten atau ke kota, itu tinggal nunjukin surat gitu ya udah langsung berangkat. Bagi yang nggak punya surat tugas gitu, hanya alasan verbal, saya rasa bakalan ditolak oleh petugas, teman-teman. Kelihatannya seperti itu. Dan ini adalah suasananya, masih rame banget teman-teman ya, masih rame banget, suasananya masih rame, belum sepi ya. Tak kira wis sepi gitu tempatnya, tiba-tiba kok masih rame. Hotel Santika sudah lama sering lewat tapi gak pernah masuk, gak pernah lihat gimana sih suasananya di dalam Hotel Santika. Kiri jalan kalau mau beli sepeda itu ada Rodaling, barangnya bagus-bagus tapi harganya juga bagus-bagus ya. Ini dia Polygon ya, karena sekarang ini WFH, orang harus berolahraga ya, akhirnya sepeda jadinya banyak yang beli teman-teman. Internet juga banyak yang beli karena banyak yang berlangganan ya, mau gimana lagi, semua tugasnya online ya. Kalau nggak pakai paketan internet ya nggak bisa tugas, nggak bisa nggarap tugas gitu loh teman-teman. Begitu ya teman-teman. Ini sudah sekitar berapa menit ini? Sudah sekitar 16 menit guys ya. Jadi udah 16 menit saya tadi take video dari Singosari. Depan itu ada hotel, apa itu? Hotel Savana teman-teman. Jadi ya memang seperti ini ya suasana dan kondisinya. Anak-anak saya udah pada tidur semua ya, karena ya mereka pasti tahu karena saya mau ngevlog, jadi lebih baik mereka istirahat aja, tidur di mobil. Oke, Hotel Savana. Kemudian terus saya nanti akan ke arah alun-alun kota, kemudian mungkin masuk di apa namanya, ke arah Dinoyo. Kayaknya enaknya ke arah Dinoyo nanti. Saya ingin tahu juga Dinoyo gimana suasananya. Beginilah suasananya teman-teman. Saya harus ambil kiri ya, karena kalau kanan itu berarti saya harus belok kanan. Nah, kiri jalan ini adalah Wuling. Wuling ini mobil Cina tapi cocok untuk orang Indonesia ya, akhirnya banyak yang beli teman-teman. Harganya juga lumayan, mobilnya juga bagus sih. Ada after salesnya juga bagus karena emang banyak apa namanya, banyak yang sudah menggunakan Wuling gitu loh. Mobilnya juga besar. Wuling itu adalah salah satunya killernya Toyota, bisa Avanza atau Xenia Daihatsu, yaitu killer ya, karena emang didesain hampir sama gitu loh. Harganya terpaut jauh di bawah Avanza, masih mahalan Avanza gitu loh teman-teman. Jadi orang kadang-kadang ya milihnya mending Wuling aja ya, benar loh. Tapi kalau ada yang sudah orang bilang tifosi itu apa namanya, pokoknya saya sedikit-sedikit mesti harus mobilnya Toyota, itu beda lagi gitu loh. Kan ada yang seperti itu, ada yang pinginnya brandnya harus Toyotanya harus Avanza gitu loh. Kalau saya mah pokoknya mobil nggak kena hujan ya sudah gitu loh, harganya cocok ya sudah, berangkat gitu loh, beli gitu teman-teman. Jadi sekarang ini teman-teman ya, jadi sekarang saya udah berada di sekitar apa namanya, di kota, udah mau dekat sama Saiful Anwar ya, di Jalan Jenderal Suprapto. Nanti ini kiri jalan ini ada Saiful Anwar, terus setelah nanti Saiful Anwar itu PLN, setelah PLN nanti ada Bank BCA, setelah Bank BCA Kayu Tangan, habis Kayu Tangan terus McDonald, KFC, habis itu alun-alun. Jadi ya begitulah rutenya. Nanti mungkin dari alun-alun saya akan masuk ke arah Jalan Ijen ya kalau dibuka. Kalau ditutup maka saya akan lanjut terus ke arah Dinoyo lewat Dieng, mungkin gitu. Begitu ya teman-teman ya. Ini saya akan terusin video, saya akan buatin video. Mungkin video ini akan berdurasi cukup panjang, sekitar 1 jam mungkin ini. Ya sak kuat-kuatnya baterai ini. Baterai ini kuatnya 2 jam ya, berarti ini video ini 2 jam. Uploadnya ya tambah suwe ini mesti. Oke, yang kiri jalan ini adalah Saiful Anwar ya, rumah sakit Saiful Anwar. Dan terlihat tadi ada yang menggunakan pakaian APD lengkap COVID-19 teman-teman. Ya memang ya begitulah ya, diberi cobaan, negara diberi cobaan wabah
ada plus minus ya. Plusnya itu dekat sama keluarga, ya, semuanya bisa dikerjakan dari rumah. Minusnya ya itu salah satunya gajinya bisa dipotong, kemudian ada PHK, kemudian yang jualan-jualan itu akan ya jadi turun itunya omsetnya, karena ya itu tadi semuanya dibatasin gitu loh, dibatasin untuk bertemu, untuk jaga jarak ya. Akhirnya yang biasanya aktivitasnya normal jadi nggak normal ya, karena adanya COVID-19 ini teman-teman. Ya begitu ya teman-teman, nggak apa-apa, ya tetap semangat gitu loh. Sampai di situ ya. Oke, kiri jalan ini ada Bank BCA teman-teman. Kiri jalan ini ada Bank BCA, kemudian ada kayu tangan ya. Kayu tangan itu saya pernah buatin videonya. Kalau yang kayu tangan, jadi nanti Anda bisa cek ya. Kayu tangan, melaku nang kayu tangan. Ada lagunya juga. Jadi sekarang saya udah di sekitar Basuki Rahmat. Basuki Rahmat, terus lanjut ke alun-alun. Setelah alun-alun, saya masuk ke Jalan Ijen, Dieng, terus Dinoyo. Yes, pokoknya putar-putar ya teman-teman. Kira-kira seperti itu suasananya di Kota Malang. Ya masih rame ini, rame banget menurut saya, masih normal banget nih suasananya seperti ini guys. Oke, ini sekarang udah di Kayu Tangan ya, di Jalan Kayu, di sekitar Heritage Kayu Tangan ya, kalau orang bilang itu Heritage Kayu Tangan. Jadi ini dia Kayu Tangan. Suasananya bagus. Depan itu ada gereja, habis gereja itu ada McDonald, kemudian ada KFC, terus ada alun-alun Kota Malang. Ini dia. Di sini ini mesti nggak ada lampu merahnya, makanya ya gini nih, manual jadinya. Kalau ada lampu merah mestinya bagus ini, kan udah kayak perempatan ini. Aduh, iki McDonald iki sih garai apa? Garai pingin mangan aja, tapi kok usah tutup. KFC juga belum tahu. Nah ini saya udah masuk di alun-alun ya, udah masuk. Yang kanan itu adalah Masjid Jami juga, ada gereja juga. Nah ini di alun-alun teman-teman ya. Ya emang masih sepi banget alun-alunnya, nggak begitu rame. Ya emang nggak ada, ditutup semua lah itu, ditutup semua. Depan itu ada Ramayana teman-teman, ada Ramayana. Setelah Ramayana ini ada kantor bupati. Saya tuh kadang-kadang bingung, kantor bupatinya ini berarti ada dua dong, kantor bupati yang ada di sini sama yang ada di Kepanjen. Yang kanan ini adalah alun-alun Kota Malang teman-teman. Saya akan belok kanan di sini, kemudian akan lanjut ke arah Dieng ya. Anda bisa melihat ini adalah overview-nya sebelum PSBB di Kota Malang. Bank Mandiri ini kalau hari Sabtu juga buka ya. Jadi kalau kalian mau menabung atau mau transfer atau mau store ya bisa di Bank Mandiri ini. Bukanya sampai siang kalau nggak salah, kalau hari Sabtu. Oh sorry, ini kan hari Rabu ya, berarti bukanya normal. Saya kira hari Sabtu guys. Oke, ini saya masih berada di sekitar Jalan Kauman. Nanti setelah dari Kauman itu baru saya belok kanan di depan. Kalau belok kiri itu berarti ke arah Lumajang. Nah, ini saya belok
kanan. Saya belok kanan. Oke guys, jadi sekarang saya udah masuk di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, setelah alun-alun tadi itu kan saya langsung masuk di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terus saya belok kiri di sini teman-teman. Ya, saya belok kiri di sini, arahnya ke Villa Bukit Tidar. Ini dia teman-teman. Oke, masuk di sini. Kemudian ada lampu hijau. Lampu hijau. Nah, ini BRI Kawi ya, ini terkenal ini BRI ini. Oke. Ini guys ya, suasananya masih rame banget ternyata. Ya apa sih mobil lagi? Masuk tengah aja ya guys. Oke. Tiba aja kita belok kanan. Security ini mau gawe face shield ya, luar biasa. Oke guys, jadi depan itu ada MOG dan videonya juga udah pernah saya buat postingan videonya tentang MOG. Anda bisa lihat juga ya di video saya. Terus sekarang saya akan lanjut ya ke arah Noyo. Ingin tahu gimana sih suasana di sana ya. Nah, yang di depan itu kalau ke kiri itu berarti ke arah Ijen, Jalan Ijen, Kawi Ijen. Kalau yang kanan itu berarti kita balik. Kita balik kemana saya belum tahu. Hanya kalau belok kanan mungkin, oh ternyata bisa enggak ya? Oh bisa apa enggak? Oh bisa ternyata. Bisa ternyata. Ternyata bisa guys. Nah, coba dengar itu. Disuruh di rumah aja itu. Jadi nanti apa namanya ada speaker out itu di lampu merah yang sana itu ono itu apa namanya ada himbauan di rumah aja gitu. Keren ya. Es tegan iki garai ngelak iki guys. Es tegan iki garai ngelak iki garai ngombe ae enak iki. Oke, saya belok kanan teman-teman ya. Kawasan tertib physical distancing, jaga jarak aman. Jaga jarak aman 2 meter. Waduh, aduh ya 2 meter. Oke guys, jadi sekarang saya masuk di Jalan Ijen. Jalan Ijen untuk melihat apa namanya suasana di sekitar sini. Dan saya akan lanjut terus. Akan lanjut ke arah Universitas Muhammadiyah Malang bisa jadi, atau ke arah Dinoyo. Yang penting ini target saya fokusnya ke arah Dinoyo. Pengen lihat ya suasananya gimana di sana. Kan ini kan anak-anak kuliah pada pulang semua guys. Jadi ya emang jadi sepi. Sepi ya efeknya ke warung juga. Warung pasti akan sepi. Kos-kosan apalagi kos-kosan mungkin anak-anak mahasiswa udah pada pulang semua. Ya kan, daripada dia ya kalau beda lagi kalau dia udah ngontraknya setahun langsung. Tapi kalau yang bulanan mungkin dia akan memilih pulang aja gitu loh. Karena kalaupun dia ada di sini ya dia juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ya cuman di kos-kosan. Terus ya syukur-syukur ada internet di kos-kosan. Tapi kalau pakai paket data yo ya tinggal itu aja. Tinggal hitung-hitungan aja berapa gitu. Jadi ini saya masih berada di sekitar Jalan Ijen. Jalan Ijen ini jalan yang menurut saya bagus karena pertama setiap ada acara apapun, acara-acara kayak Malang Tempo dulu itu dipusatkannya tuh ya di sini, di apa namanya di Jalan Ijen gitu loh. Jadi emang Jalan Ijen ini cukup bagus ya
Terus ada rumah-rumah juga. Jadi rumah-rumah itu harganya mahal-mahal dan nggak boleh dimodifikasi gitu loh. Mungkin ya, yang saya pernah dengar itu katanya rumah-rumah itu nggak boleh dimodifikasi karena memang itu adalah ikoniknya Kota Malang. Salah satu ikoniknya Kota Malang. Burger King ini enak ini. Waduh, Burger King re. Di depan itu nanti saya akan belok kiri, tapi bukan yang di sini, tapi yang di depan sana. Saya lurus terus nanti depan belok kiri di depan. Ini sekarang saya sedang berada di sekitar Unmer kampus 1 kalau nggak salah, atau kampus 2. Ini Unmernya, tapi yang pariwisata. Oke, ini ada Tugu UKS juga. Ya, Tugu UKS juga. Nah, sekarang saya sudah masuk lebih ke arah ini menuju ke Dinoyo. Yang kiri ini adalah telogo Jalan Bandung ya, Unmu. Saya dulu biasa ngerjakan apapun terkait dengan internet itu ya di kampus 2 itu tadi, guys. Itu kampus kenangan saya. Oke, sekarang saya masuk masih di Jalan Bandung ya. Ini di sini juga terkenal banyak beberapa sekolah yang baik. Ada Min 1, kemudian ada Man 2 ya. Man 2-nya di sini. Man 2 terus Min 1. Pokoknya sekolah-sekolah elit tuh adanya di sini. Salah satu sekolah-sekolah Islam yang elit adanya di sini. Nah, sekarang tadi itu kan ada, ini adalah Taman Veteran teman-teman, Taman Veteran yang lurus ini Taman Veteran. Kanan jalan itu nanti ada Matos, kemudian ada apa namanya itu Transmart, Matos dan Transmart. Kiri jalan ini ada Universitas Negeri Malang ya, UM. Nah ini sepi banget loh guys, loh. Oh, belum buka sih, jam 9.22 soalnya. Jam 9.22 ya. Masih belum buka. Transmart juga mungkin masih belum buka. Jam 10 kalau nggak salah buka. Benar-benar sepi, guys. Tapi kalau jalannya emang masih ramai, tapi kalau kita lihat tadi itu kelihatannya nanti bakalan sepi nanti siang nih. Kita nggak tahu ya. Oke, jadi sekarang saya udah mau masuk di Dinoyo. Belok kanan ini udah masuk di sekitar Dinoyo teman-teman ya. Jadi kalau mau ke Batu juga bisa lewat sini. Oke guys, wih, iku sangar rek. Gawe ini pakai face shield. Oke, lampu merah. Setelah ini saya akan masuk ke arah Jalan Dinoyo. Ini adalah tempatnya orang-orang anak-anak kuliah. Pasti rame banget sebenarnya, rame, tapi karena ini adalah hari apa namanya? Karena ini adalah sedang wabah corona ya, jadi agak sepi, tapi ya masih rame. Kalau menurut saya ini masih rame. Hanya anak-anak kuliahnya udah pada pulang semua atau berdiam di kos-kosan. Begitu teman-teman. Sekarang sudah berapa menit ini ya? Nggak tahu berapa menit ini. Oh, 33 menit. Wow, lumayan. Lumayan guys. Oke, lampu hijau guys. Lanjut. Saya belok kanan di sini guys ya. Jadi saya belok kanan di sini, terus saya akan masuk ke arah Jalan Sumbersari, ya, Sumbersari Dinoyo.